di Mako kita sendiri atau di markas kita sendiri itu ada namanya Green Mako ya. Green Mako ini program yang kita inisiasi untuk menghijaukan markas. Ya ada beberapa yang merasa membuang sampah di hutan itu adalah sesuatu yang wah ini seperti tidak bertuan gitu. TNI AL kan sering dianggap hanya fokus keamanan, bukan lingkungan. Itu mitos apa fakta? Bayangkan Malang tanpa hijaunya hutan, tanpa sejuknya angin gunung, tanpa tenangnya debur ombak di selatan. Setiap pohon yang tumbang, setiap garis pantai yang terkikis adalah detik-detik yang berlahan mengubah wajah kota ini. Di Hari Menanam Pohon Indonesia, kita bertanya, masihkah Malang seindah yang kita banggakan? Hari ini kita hadir bersama dua penjaga garis depan alam, perhutani yang menjaga dari puncak gunung dan angkatan laut yang menjaga dari batas laut. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di hutan kita? Seberapa serius ancaman di pesisir selatan? Dan masih adakah waktu untuk menyelamatkannya? Selamat datang di podcast Ladon Entertainment bersama Kolonel Laut Bapak Agus Haryanto, Sarjana Ekonomi, Magister Terapan Pertahanan Laut, Magister Manajemen, CTMP, Komandan Lanal Malang, dan Bapak Kelit Jatmiko, Administratur Perhutani KPH Malang. Ya, selamat datang Pak Kelik dan Pak Agus, selamat datang di podcast Samendi. Terima kasih. Hari ini sangat spesial nih karena kedatangan dua komandan langsung, satu komandan Angkatan Laut, satunya komandan Perhutani ini. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Kelik? Alhamdulillah baik sekali, luar biasa. Pak Komandan, Pak Agus. Alhamdulillah baik sekali. Siap. Nah, pada hari ini kita mengambil tema menyambut Hari Menanam Pohon Indonesia yang jatuhnya tanggal 28 November dan di situ nanti akan serentak di seluruh Indonesia yang kemudian menjadi bulan menanam pohon nasional. Siap. Pak Kelik, ini kalau Pak Kelik kan banyak hidupnya di hutan ini. Iya. Keliling hutan terus. Iya, benar sekali, Mas. Sebelum ke Malang, Pak Kelik di mana ini, Pak? Sebelum di Malang saya di Jombang. Oh, Jombang. Sebelum di Jombang saya di Madura. Oke. Nah, kalau waktu jalan-jalan ke hutan ini, apa hal pertama yang Pak Kelik cari dan perhatikan ini? Hal pertama yang saya cari perhatikan adalah kondisi hutannya seperti apa. Begitu masuk hutan, kalau ada suara burung, pemohonan, suara air, itu rasanya seperti di hutan beneran. Oke, tapi memang hutan kan? Iya. Sebenarnya beneran memang hutan kan? Iya, hutan beneran dan suasana situasinya itu sangat hutan banget. Iya. Iya, kalau environment di hutan memang gimana ya, lebih tenang juga, mendukung lah ya. Iya. Nah, favorit Pak Kelik ini apa pohonnya kalau di hutan ini? Sebenarnya kalau favorit tidak ada khusus. Semua pohon saya favorit. Oke. Ada jati, ada pinus, ada mahoni, semua favorit. Semua favorit. Iya. Kalau favorit. selain pohon-pohon hutan, apa yang bunga mungkin atau pohon apa yang mungkin yang ditanam di pekarangan rumah? Kalau saya tetap senang pada pohon. Jadi rumah saya itu halaman yang sedikit saja saya tanami dengan pohon. Oke. Sekarang bedanya kan sebelumnya di Jombang, sebelumnya lagi di Madura. Pamekasan. Bedanya dengan hutan yang ada di Malang Raya apa nih? Ada nggak bedanya? Kalau di Malang ini mungkin karakternya atau di Malang itu ada dua karakter. Yang satu adalah
pada dataran tinggi dan satu pada dataran rendah. Oke. Dataran rendah itu identik dengan cuaca yang suhu yang panas, seperti itu. Dan di Malang ada dua, seperti Batu, Pujon, Ngantang. Itu adalah tempat-tempat yang situasinya berbeda nyata. Beda dengan Jombang itu barangkali mayoritas adalah pada lahan-lahan yang cuaca udara lebih panas. Demikian juga di Madura. Oke, kalau Pak Agus ini, Ya Mas. ada favorit pohon nggak? Kalau saya favorit pohon terutama yang pohon-pohon yang bisa dijadikan peneduh ya. Peneduh. Oke. Dan tidak merusak bangunan sama seperti tadi kelik. Beringin juga termasuk nggak beringin? Saya tidak tahu beringin itu merusak betul atau tidak, tapi saya juga suka beringin karena memang kerimbunannya ya. Jadi seperti pule, beringin. Ya ini berbeda dengan istri saya, lebih suka pohon yang ada buahnya. Bisa panen ya? Bisa dipanen. Kalau saya tidak melihat itu ada buahnya atau tidak, selama itu pohon, saya yakin dia punya kelebihan masing-masing. Kalau dia tidak memberikan buah, ya mungkin secara estetika dia bagus. Bisa memberikan oksigennya lebih banyak, mungkin ya. Siap. Tapi intinya semua pohon sama saja sih. Selama itu ada, kita tanam. Ya. Kalau momen paling berkesan ketika berkunjung ke pantai, Pak, wilayah pesisir itu apa, Pak? Harus saya akui, pantai Selatan Jawa, khusus di Malang Selatan ini sebenarnya secara potensial luar biasa. Ya, tidak kalah dengan pantai-pantai yang ada di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Hanya memang ya ada hal-hal yang mungkin perlu perbaikan atau perlu dioptimalkan, terutama dari segi kebersihannya, aksesnya, kemudian penataannya, itu masih banyak yang sebenarnya bisa lebih ditingkatkan lagi untuk bisa menarik lagi. Tapi secara potensi luar biasa. Kalau pantai Malang Selatan dibandingkan pantai lainnya ketika Pak Agus berdinas, ada yang beda nggak? Atau hampir sama semua? Lebih banyak tetap aja sampahnya dan lain sebagainya, atau? Kalau dari segi positifnya aja dulu. Positifnya ya. Positifnya memang ya jauh lebih indah, lebih bagus daripada pantai utara terutama ya. Karena kebetulan saya tinggal di pantai utara dan ya memang ini juga pengaruh dari kondisi alamnya ya. Pantai utara kan banyak muara sungai, juga banyak membawa lumpur, sehingga sedikit kita temui pantai utara yang berpasir putih. Tapi kalau di pantai selatan ini hampir sebagian besar semuanya berpasir putih karena memang berhadapan langsung dengan samudera Indonesia. Seperti pantai Banyumeneng, pantai Bajulmati, pantai Tanjung Penyung, itu pantai-pantai yang menurut saya sangat tidak banyak yang lain. Mungkin ada momen yang paling berkesan, Pak, ketika ke Malang Selatan ini? Saya kebetulan relatif baru di Malang dan baru beberapa kali dan beberapa pantai yang saya kunjungi. Ya. Momen paling berkesan terutama di pantai yang ada di Posal, di Sedang Biru. Yang positif atau negatif? Positif dulu aja. Di awal-awal, Pak. Ya, itu tadi ya. Beberapa pantai yang pernah saya kunjungi, Banyumeneng misalnya, itu ya pantai selatan, tapi dia pantai yang lautnya sangat tenang. Jadi bebas kalau kita mau bermain, berkemah. Jadi snorkeling juga bisa di situ? Snorkeling mungkin bisa, tapi di pinggir-pinggir ya. Tapi yang paling berkesan ya di pantai di Pulau Sempu itu memang luar biasa. Tapi ya memang di situ kan kawasan BKSDA sehingga kita berangkatnya dari Posal. Dan Posal itu ada pantai yang kecil di situ, itu bisa jadi tempat berangkat. Tapi yang paling rata-rata memang indah sekali di sana, luar biasa. Sangat berasa. Siap. Pak Kelik, berarti kan pantai ini kan masih masuk wilayah perhutani ya? Iya. Memang daerah perbatasan. Ada pantai yang merupakan kewenangan dari kelautan, kemudian hutannya ada di kelolaan perhutani. Tapi lebih ke pantai sering kan?
Saya Apa sekarang kan Pak Keli baru berapa lama di ADM sebagai ADM Malang? kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Iya. Udah ke pantai belum ya? Pantai Sudah. Ya, beberapa pantai sudah saya kunjungi. Oke. Apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi memang pantai selatan itu luar biasa. Dari keindahan alamnya, memang ada beberapa pengelola yang mungkin dari tingkat profesionalnya itu yang perlu didorong, sehingga pantai selatan itu jangan kalah dengan Bali, ibaratnya seperti itu. Harus bisa menciptakan pantai-pantai di Bali hadir di wilayah Malang Selatan, dan ini sangat luar biasa. Tapi di pantai-pantai selatan tuh udah ada banyak PKS dengan pihak swasta atau mungkin dengan pemerintahan kabupaten. Jadi wilayah pantai selatan itu banyak kerjasama dengan perhutani juga. Yang sebelumnya kerjasama dengan perhutani, tapi juga banyak juga yang sekarang menjadi areal pengelolaan khusus atau KHDPK yang dikelola dengan kelompok tani hutan dan perhutani juga. Setelah 4 bulan Pak Keli keliling Malang Raya nih, hutan Malang Raya nih. Menurut Pak Keli, kondisi hutan di Malang Raya ini sekarang gimana? Kondisi hutan di Malang Raya, ya kalau saya mengatakan baik sekali, mungkin tidak ya. Ya memang ada yang masih bagus dan beberapa lokasi memang ada yang kondisinya kurang bagus. Dan saya yakin perhutani ya tetap berusaha semaksimal mungkin menjaga yang sudah bagus dan akan memperbaiki, mereboisasi pada lokasi-lokasi yang perlu dilakukan perbaikan maupun reboisasi. Kalau sekarang ada program yang sedang dijalankan nggak? Sampai 2025 lah, akhir tahun 2025. Jadi perhutani itu kan mengelola hutan itu mulai dari membuat persemaian, menanam, memelihara, menjaga, mengamankan, tapi juga memanen. Itu adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh perhutani sebagai pengelola hutan. Jadi kalau program khusus barangkali tidak ada, tapi menanam, memelihara, membuat persemaian itu adalah rutinitas pekerjaan yang kita lakukan setiap tahun. Berarti setiap KPH nggak boleh ada program khusus sendiri yang KPH itu adakan atau? Ya bisa jadi harus ada program khusus, tapi yang namanya menanam, memelihara pohon, membuat bibit itu adalah sesuatu yang menjadi rutinitas pekerjaan dalam mengelola hutan. Rutinitas tetap ya? Iya. Kan soalnya kan aku baca ada progres-progres seperti digitalisasi untuk perhutani apa gitu. Kalau memang itu penanaman apa gitu. Kalau penanaman kita itu setiap tahun menanam. Setiap tahun menanam paling tidak ada 100 hektar lebih kita menanam setiap tahun, tergantung dari berapa tahun kita akan menyelesaikan tanah kosong, berapa tahun yang kita tebang. Karena yang kita tebang akan kita tanam. Pak Agus. Saya ke Pak Agus sekarang. Tadi kan kalau perhutani ada program penanaman dan lain sebagainya. Kalau di Angkatan Laut kan ada namanya kegiatan non perang apa ya? Operasi non perang. Itu apakah juga bisa di lingkungan atau gimana? Mungkin akan sedengar kan seperti angkatan gitu kan ada program untuk MBG kayak gitu-gitu, boleh melakukan penanaman sendiri nggak atau harus kerjasama dengan masyarakat pemberdayaan atau gimana gitu? Ya betul Mas Hendy. Jadi TNI Angkatan Laut itu sebagai militer gitu yang memang ada di dalam melaksanakan tugas pokoknya itu kan ada 2, operasi militer baik perang maupun selain perang. Di dalam operasi militer selain perang itu kita banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan terutama di masa damai ini yang berkaitan dengan membantu pemerintah, membantu tugas pemerintah, khususnya di dalam
mendukung kelestarian lingkungan. Iya. Salah satunya tadi sudah disebutkan misalnya MBG ya. Program makan bergizi gratis. Kebetulan di Malang itu juga ada SPPG. Yang di sana kita menyediakan makan siang bergizi untuk para penerima manfaat di lingkungan Malang. Oke. Dan di dalam penyediaan bahan bakunya kita berusaha untuk memanfaatkan binaan-binaan kita, petani-petani maupun nelayan-nelayan yang kita bina untuk menyediakan bahan baku. Sehingga otomatis mereka yang menanam tumbuhan atau menanam misalnya sayuran, hortikultura lah ya, itu akan mendukung memberikan MPK manfaat secara langsung maupun tidak langsung terhadap program MPK ini. Kemudian untuk yang di kawasan Pantai Selatan, kita juga ada beberapa program yang terkait dengan bakti sosial atau ketahanan wilayah dengan melaksanakan program seperti penanaman mangrove atau di pantai-pantai di selatan. Itu kita rutin kita laksanakan bersama dengan penggiat lingkungan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Memang lokasi pesisir mana Pak yang paling membutuhkan rehabilitasi mangrove gitu? Kalau menurut pandangan Pak Agus? Lokasi yang sampai saat ini masih menjadi concern kita itu di Pantai Kondang Merak ya. Di Pantai Kondang Merak, karena setiap kali kita tanami di situ terjadi abrasi dengan intensitas antara 1 sampai 10 meter itu setiap kita tanami, karena adanya ombak itu sering hilang gitu, sehingga yang tumbuh yang bisa sampai besar itu ada beberapa yang bisa dihitung. Karena itu memang harus kita galakkan terus menerus untuk supaya nanti lama-kelamaan mangrove atau bakau ini kalau sudah populasinya ini besar gitu, dia akan bisa menjadi barier atau menjadi pencegah abrasi itu. Itu memang satu fokus yang kita lakukan. Demikian juga pantai-pantai yang lain juga ada. Oke, Pak Kali, emang benar nggak sih mangrove ini dengan rehabilitasi mangrove ini dapat menahan abrasi dan gelombang ekstrim gitu? Iya. Seperti tadi kata Pak Agus kan? Iya, betul sekali. Habis tanam terus ada yang kena gelombang hilang, itu harusnya gimana benarnya? Ya, barangkali memang ada cara perlu disiasati dengan cara-cara tertentu. Sehingga pada saat penanaman mangrove itu tidak sampai terganggu atau gagal karena gelombang. Itu mungkin pada saat penanaman dan lain sebagainya, mungkin waktu yang tepat untuk menanam atau ukuran bibitnya atau metode-metode yang kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Tapi memang bisa menahan abrasi ya memang mangrove ya? Memang bisa menahan abrasi. Selain mangrove ada lagi nggak ada mungkin opsional selain mangrove? Ya selain mangrove ya harus bangunan-bangunan yang fisik seperti itu. Tapi itu kan barangkali dengan tanaman mangrove saya yakin jangka panjangnya itu akan lebih bisa lebih bisa diandalkan daripada bangunan-bangunan yang sifatnya fisik seperti itu. Oke. Selain fungsi menahan itu, sebenarnya tanaman mangrove juga bisa menjadi habitat ekosistem laut, sehingga fungsi fungsi ekologinya lebih masuk daripada mungkin bangunan fisik seperti itu. Oke. Nah ini kan kita kembali lagi ke momen hari menanam pohon Indonesia. Kan tadi Pak Kali menyampaikan kalau menanam sudah rutinitas bertani. Nah dalam penyambut momen ini mungkin ada kegiatan apa enggak? Jadi kami kemungkinan kami belum rencanakan dengan matang akan juga melakukan penanaman bersama dengan melibatkan penggiat-penggiat lingkungan. Tujuan kami itu agar budaya menanam ataupun semangat untuk menanam itu bisa kita tularkan kepada pihak-pihak lain. Karena kalau dari sisi kami sendiri itu sudah menjadi
rutinitas kami, pekerjaan kami menanam pada musim tanam itu sudah menjadi, tinggal tugas kita adalah mengajak pihak-pihak lain untuk ikut menanam. Saya mungkin bisa kolaborasi dengan komandan ini. Ya, saya yakin dari Pak Agus itu sangat antusias sekali untuk giat menanam, termasuk untuk sekarang itu banyak masyarakat yang semangat menanamnya itu ada. Nah, kita mau gandeng, kita mau biar tetap semangat itu ada selalu. Oke, kalau dari Lanal Malang Pak ada kegiatan mungkin bisa dikolaborasi nanti ini habis gini Pak. Kita ada beberapa program sih, yang skala kecil maupun yang cukup besar. Kebetulan ini kan di Mako kita sendiri atau di markas kita sendiri itu ada namanya Green Mako ya. Green Mako itu program yang kita inisiasi untuk menghijaukan markas kita. Dan ini sudah secara masif kita laksanakan penanaman dari area-area yang masih kosong dan belum mencapai tutupan 30% itu kita saat ini sedang kita galakkan dengan berbagai macam pohon ya, baik pohon tinggi maupun bunga maupun buah. Itu saat ini sedang kita galakkan, termasuk juga di aset-aset kita yang ada di sekitar Malang Raya ini, termasuk di Wisma Nala, di Komplek Nala ini menjadi yang kita lokasi podcast ini ya. Itu juga sekarang sedang ada revitalisasi, dan itu salah satu programnya adalah bagaimana supaya nanti ini akan menjadi sebuah kawasan hijau yang turut memberikan kontribusi ekologis di Kota Batu. Masuk ada pembibitan, nurseries, penanaman pohon. Juga kemarin kita sempat ada satu pohon yang karena ya mohon maaf menghalangi akses masuk itu, kita minta bantuan apakah itu bisa kita ganti dengan pohon lain dengan jumlah yang cukup banyak, bersama dengan Yayasan Alam Pun Hijau. Demikian pula dengan desa-desa binaan kita, kita juga yang ada di Kota Batu, terutama di atas itu kita juga bekerja sama, kemarin sudah mencanangkan untuk penanaman pohon yang ada di lingkungan situ, termasuk juga mendukung program-program dari teman-teman kita, para penggiat lingkungan, termasuk dari Tani, dari Kaliku ya, kemudian dari Alamku Hijau. Kita setiap ada program dari kawan-kawan untuk menanam pohon, kita selalu libatkan. Terakhir kemarin di Batu bersama Pak Wali Kota. Heavy-nya ya, atau karena kita ini angkatan laut ya Mas. Iya, siap. Jadi walaupun Lanal Malang ini angkatan laut, tapi kita Lanal khusus, berbeda dengan tipe Lanal yang lain. Jadi posisi kita di darat. Jadi banyak persetujuan dengan darat. Namun demikian kita memang fokus ke selatan. Ke pantai selatan yang rutin kita laksanakan, terutama untuk vegetasi-vegetasi yang terkait dengan pantai ya, seperti mangrove. Kemarin juga dapat tawaran dari UB untuk menanam kelapa. Jadi secara umum kegiatan kita dalam hal penanaman pohon ini cukup masif, baik dari lingkungan kita sendiri yang paling kecil sampai dengan kerjasama dengan beberapa instansi, termasuk kegiatan yang khusus kita laksanakan. Tapi di pantai selatan sana ikannya paling enak apa Pak? Pernah apa biasanya bakar apa diapakan ini? Kalau potensi terbesar di selatan itu tuna, ya, jenis tuna, cakalang atau tongkol ya. Kalau saya sendiri sukanya ikan bakaran itu, mas, kerapu, kakap, bawal. Wah ya, saya enak kok kemarin. Kalau saya sih, semuanya, ya saya kira semuanya enak kalau ikannya. Rehabilitas hutan saat ini lebih fokus pada reboisasi atau restorasi ekosistem? Jadi ya reboisasi, ya restorasi. Dua-duanya kita lakukan. Apakah bisa jalan berbarengan? Ya, untuk tempat-tempat yang bekas tebangan, kita lakukan reboisasi. Ya, untuk tempat-tempat yang tidak pada hutan-hutan yang bukan produktif, barangkali itu kita restorasi seperti itu. Oh gitu, Nah kan
warga banyak bertanya nih, aku lihat di sosial media. Kalau sedang musim hujan ini Malang sering banjir. Itu apakah benar catchment area kita mulai melemah? Jadi kalau banjir itu sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi, Mas. Oke. Satu, curah hujan iya, tutupan hutan juga iya, tapi juga tanah-tanah yang ada di tanah milik itu juga berpengaruh. Kalau wilayah Batu ini barangkali hutan itu hanya sebagian kecil saja dari wilayah Kota Batu, dan kami yakin di Batu ini beberapa hutan memang ada yang terbuka karena ditanami masyarakat secara liar dengan sayuran dan lain sebagainya seperti itu, sehingga itu menyumbang erosi yang besar. Selain itu juga curah hujan yang sangat tinggi itu juga salah satu yang menjadikan, karena serapannya menjadi berkurang, curah hujan yang tinggi, sehingga harus meluap ke jalan ataupun kemana. Sehingga untuk urusan banjir ini memang banyak sekali faktor yang berpengaruh. Kan di Kota Batu kemarin kan aku pernah lihat informasi kalau sumber mata air itu kan hampir berkurang, hampir setengahnya. Ya bisa dalam jadi. waktu 4 tahun atau 5 tahun itu kan berarti kan sumber air itu kan seharusnya masuk wilayah hutan kan ya? Ya, banyak yang di wilayah hutan. Itu hilangnya sumber mata air itu karena ada penebangan liar atau gimana, atau mungkin karena alih fungsi, atau menurut Pak Keli gimana itu? Ya, yang jelas berkurangnya sumber mata air di catchment area itu karena tutupan lahan ataupun daya serap terhadap pohon, terhadap air itu berkurang. Ya bisa jadi karena ada penanaman yang liar ataupun ada pembukaan dari kegiatan legal seperti itu. Hanya memang perhutani sendiri barangkali saat ini itu bagaimana kawasan tempat perlindungan sekitar mata air itu tetap kita pantau, tetap kita monitor, sehingga kalau ada kerusakan kita berusaha untuk segera memperbaiki. Tentunya melibatkan masyarakat sekitar untuk menjaga, melibatkan masyarakat sekitar untuk menanam bersama. Oke, bagus. Kan ini sering dikatakan bahwa laut adalah halaman depan Indonesia. Apa makna kalimat itu menurut Bapak secara pribadi? Saya mencoba mengutip apa kata Panglima Besar kita, Jenderal Sudirman, yang mengatakan bahwa jagalah rumah dan pekarangan kita, gitu ya. Artinya ya kalau dianalogikan seperti rumah, wilayah NKRI ini kan ada bangunan, ada pekarangan, sehingga itu bisa diumpamakan bahwa daratan itu seperti bangunan rumahnya dan laut itu seperti pekarangannya, seperti halaman, baik halaman depan, belakang, samping. Sehingga kedua wilayah atau teritorial atau area ini sebenarnya saling berkaitan, saling ketergantungan itu akan selalu ada. Tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Apa yang terjadi di darat itu sudah pasti akan berimbas di laut. Demikian juga apa yang kita lakukan di laut itu akan memberikan berkontribusi dengan apa yang kita di darat. Kenapa ya? Karena ya ini adalah sebuah keniscayaan bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan atau archipelagic states yang memang 2/3 wilayahnya adalah lautan, sehingga dua kegiatan, dua aktivitas, dua perilaku, kebijakan, keputusan dan apapun yang kita lakukan itu pasti akan saling mempengaruhi. Karena itu ya bagi kami Angkatan Laut ini ya betul analogi itu bahwa ya laut itu halaman rumah kita. Menjadi citra bagi apa yang ada di lingkungan negara ini. Indonesia dengan wilayahnya yang sedemikian, orang akan melihat bagaimana sih pantai kita, bagaimana sih laut kita. Nah itu akan mencerminkan bagaimana sih kehidupan kita di
darat. Bagaimana sih budaya masyarakat kita? Apakah mereka merupakan cerminan dari apa yang kita suka lakukan? menanam pohon? Apakah mereka suka membuang sampah? Apakah mereka disiplin dalam menjaga lingkungan? Itu akan tercermin dari pantai-pantai kita. Oke, terus kan juga ada yang bilang nih TNI AL kan sering dianggap hanya fokus keamanan, bukan lingkungan. Itu mitos apa fakta, Pak? Itu sebenarnya mitos. Karena sebenarnya Angkatan Laut itu secara universal itu memang memiliki 3 peran role, yaitu selain dia memiliki peran military atau peran militer atau sebagai tentara, kita itu Angkatan Laut itu juga punya peran yang lain, yaitu penegak hukum. Menegakkan hukum, kalau dalam undang-undang TNI disebutkan menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut jurisdiksi nasional Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah peran diplomasi. Jadi 3 peran ini saling mengikat satu sama lain. Jadi kita tidak hanya memiliki peran yang sebagai tentara, tapi juga ada penegakan hukum, terutama tindak pidana tertentu di laut. Dan juga peran diplomasi Angkatan Laut berdasarkan kebijakan politik luar negeri pemerintah. Artinya ya sebagai aparat negara, sebagai komponen bangsa, kita sebenarnya siap mendukung kebijakan pemerintah apapun itu. Dan memang sekarang ini pemerintah sedang ada program dalam hal TNI ya, menggalakkan kegiatan, ada ketahanan pangan, ada kompi produksi di bidang perikanan, pertanian, peternakan, konstruksi, kesehatan, kemudian ada juga program MPG itu tadi, dan program-program lainnya. Kita terus bergerak untuk mendukung itu. Kalau itu bukan tugas pokok kita, ya kita membantu dengan kekuatan yang kita punya, karena memang TNI itu kan punya aset ya, baik itu personil, material, kendaraan, dan itu daripada tidak termanfaatkan, apa salahnya kita gunakan personel kita, alat-alat kita untuk membantu pemerintah, membantu teman-teman. Kalau misalnya mau nanam pohon, ya kita kerahkan prajurit kita untuk nanam. Kita kerahkan kendaraan kita untuk ngangkut bibit. Karena kalaupun nanti terjadi imbas atau efek akibat bencana alam misalnya, penanggulangannya kan kita juga akan ikut terlibat. Yang disebut sebagai operasi militer selain perang tadi, salah satunya adalah penanggulangan akibat bencana. Berarti ini kan sudah mulai panas nih, Pak. Tadi kan lanjut dari pertanyaan pertama kan tadi kita ngobrol tentang pantai kan. Pak Agus menyampaikan kan aku yang positif dulu, sekarang negatifnya apa? Pak Agus, yang waktu di pantai ini sebenarnya bukan, saya tidak ingin negatifin itu hal yang buruk, cuma ya memang ini ada kekurangan yang bisa harus diperbaiki, ada problem, ada challenge gitu, ada tantangan yang menjadi PR kita ke depan, khususnya di wilayah kerja kami, khususnya di wilayah pantai. Memang beberapa pantai yang saya kunjungi itu ada yang memang masih terkelola secara belum optimal, dalam hal pengelolaan sampah. Ini kalau disebutkan namanya atau nggak usah? Nggak usah dulu, inisial aja. Pantai Selatan. Berarti saya kebetulan beberapa kali memang jalan-jalan di Pantai Selatannya, ada beberapa yang memang ya prihatin, sangat memprihatinkan. Dengan banyaknya timbunan sampah yang luar biasa, dan ketika saya tanya kepada masyarakat kenapa bisa seperti ini, kalau kita bersihkan juga nanti akan seperti itu lagi Pak, 2 hari 3 hari kita akan seperti itu. Artinya ya ini bukan menjadi masalah, tapi menjadi gejala saja. Ada masalah lain yang mungkin perlu kita benahi atau kita pecahkan gitu ya. Jadi itu akan menjadi akar masalahnya. Salah satunya yaitu tadi budaya masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kesadaran masyarakatnya masih. Karena begitu mereka buang sampah sembarangan masuk ke sungai, sungai akan mengalir ke laut, laut kemudian kena ombak dan masuk lagi menumpuk di pantai, udah akan menghapus keindahan pantai kita yang luar biasa ini. Pak Keli, seperti yang disampaikan Komandan ini, kalau dari Perhutani melihat kondisi seperti ini, kira-kira seperti gimana, Pak? Jadi saya juga merasa prihatin sebenarnya. Jadi hutan itu bukan tempat sampah. Karena banyak ada beberapa yang merasa
membuang sampah di hutan itu adalah sesuatu yang wah ini seperti tidak bertuan gitu loh, karena nggak mungkin membuang sampah di lahan milik orang. Nah, hutan itu kadang-kadang juga menjadi tempat pembuangan sampah. Soalnya nggak ada yang tahu. Nah, ada CCTV-nya. Nggak ada yang tahu, nggak ada Laut juga nggak ada CCTV-nya. Ini upaya kami itu sebenarnya sudah membuat larangan untuk membuang sampah di dalam hutan. Nah ini memang sampai ini saya yakin juga menjadi problem tidak hanya di satu tempat, barangkali banyak tempat-tempat, banyak kota-kota barangkali yang problem dengan sampah ini. Tapi saya yakin kalau kesadaran itu ada, sampah ini pasti akan tertangani dengan baik. Oke, siap. Berarti sampah itu kan bukan kewajiban instansi ya, mungkin perusahaan atau NAL ya, harus kesadaran seluruh warga masyarakat kan. Iya. Oke, siap. Pak, ini sekarang kemarin kan kita sempat update di Instagram ini, kita ada 2 komandan datang ke podcastnya Laden Entertainment. Oke, pertama dari Ratih Satil, wah obrolan Sam Hendy bareng Pak Keli Jatmiko dan Pak Agus Haryanto pasti penuh insight. Ini buat Pak Keli ini. Pak Keli, gimana sih tantangan terbesar jaga hutan Malang biar lestari di tengah urbanisasi? Semangat hari menanam pohon, yuk kita ikut tanam pohon bareng. Saya senang sekali kalau ngajak orang menanam pohon. Oke. Tapi bagi kami semangat menanam pohon itu harus sampai ke tujuan akhirnya kita jaga. Seperti menanam pohon berharap nanti pohon itu menaungi, pohon itu memberikan manfaat buah. Kita jaga sampai manfaat itu ada. Sehingga setelah menanam itu harus ada memelihara, menjaga sehingga pohon itu benar-benar tumbuh dan memberi manfaat. Yang kedua, tantangan terbesar menjaga hutan Malang. Ratih Jadil ya, Ratih Satil. Jaga hutan Malang ini dilestari. Hutan di Jawa itu tidak dipagari. Banyak orang yang berinteraksi dengan kawasan hutan. Kalau hutan dipagari berapa nggak mungkin kan. Jadi yang interaksi itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah itu yang kadang-kadang kita akan kesulitan dengan keterbatasan tenaga yang ada, dengan luas wilayah yang sangat luar biasa. Ini menjadi tantangan yang berat bagi kami. Harapan kami, mari kita jaga bersama-sama alam ini. Memang hutan kami yang mengelola, tapi tanpa kita jaga bersama-sama, saya yakin kelestarian lingkungan itu akan susah kita wujudkan. Siap. Pertanyaan kedua dari Laili Munanda. Pak Agus, langkah-langkah apa yang diambil TNI AL untuk meminimalkan dampak negatif latihan militer atau operasional kapal perang terhadap ekosistem laut, terutama di kawasan sensitif atau dilindungi? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Laili ya. Pertanyaan yang luar biasa ini. Sangat strategis. Langkah-langkah apa yang diambil oleh TNI Angkatan Laut? Siap. Saya mencoba menjawab secara umum ya. Ini kan pertanyaan untuk Angkatan Laut. Untuk keseluruhan. Apalagi terkait dengan latihan militer dan operasional kapal perang. Kalau di Malang Selatan ada Pak ya memang ya? Latihan militer ada di Malang Selatan ya? Ada di Malang Selatan, terutama di Samudra Indonesia beberapa kali kita juga melaksanakan latihan di sana, baik latihan operasi laut. Tapi pada intinya ya tetap di mana kalau TNI Angkatan Laut melaksanakan operasi, terutama operasi laut untuk pengendalian laut maupun operasi dalam rangka proyeksi kekuatan, terutama terkait dengan latihan itu ya jangan sampai ini akan menimbulkan suatu dampak yang negatif terhadap ekosistem yang ada di laut. Misalnya di situ
ada area konservasi, ada terumbu karang, ada daerah yang dilindungi, ya diutamakan jangan lego jangka, karena akan merusak terumbu karang. Kemudian tidak melaksanakan pembuangan limbah maupun sampah di laut. Itu sudah menjadi sebuah prosedur tetap yang dilaksanakan oleh tim. Oke, berarti udah di mapping, paling udah di zona-zona mana yang boleh dibuat latihan, mana yang memang sudah kawasan yang dilindungi ya. Ya, betul. Oke, siap. Pertanyaan ketiga. Ini buat berdua ini ya. Dari Dinas 436. Pak, kalau nanam pohon itu ada jam keberuntungannya nggak? Biar cepat gede. Dari Pak Keli dulu. Ada jam keberuntungannya nggak, Pak? Menanam pohon itu bukan jam keberuntungan. Tapi kalau menanam pohon itu adalah waktu yang tepat. Kalau perhutani menanam pohon itu waktu yang tepat adalah pada saat musim penghujan. Karena tidak memungkinkan kita menyirami tumbuhan yang kita tanam di kawasan hutan, sehingga setiap saat, setiap waktu selama musim hujan adalah waktu yang tepat untuk menanam pohon. Berarti nggak ada hari-hari mungkin Selasa Kliwon baru boleh nanam. Biar banyak anunya rezeki. Beda menanam yang lain, mungkin harus malam Jumat. Itu beda yang kita tanam terus. Oke. Kalau Pak Agus sih, Pak. Biasanya kan berdasarkan pengalaman. Iya, berdasarkan pengalaman ya. Berdasarkan pengalaman pribadi saja, ini tidak nggak tahu ini teorinya apa. Tapi kalau saya lebih suka menanam pohon itu di sore hari. Sore hari. Wah, kalau hariannya itu. Kenapa? Karena ya namanya pohon kan ketika dia baru diambil dari tempat lain, masih dia harus menghadapi lingkungan yang baru berbeda, yang baru beradaptasi ya. Supaya ada penyesuaian itu setelah sore, kemudian malam dingin. Kalau kita nanam pagi itu kan langsung panas. Itu kalau saya. Ini bukan karena ada nanal ya. Pribadi saja. Saya lebih suka menanam itu sore hari, sehingga langsung cuacanya mendukung, sehingga potensi untuk bisa hidup atau tumbuh itu lebih besar, terutama pohon-pohon yang rawan dengan suhu tinggi. Iya benar. Kemudian kita ada beberapa program sih, kayak ada namanya wali pohon ya. Wali pohon adopsi gitu kah? Iya, jadi di Nala ini kita lihat beberapa pohon yang kita kasih nama. Jadi ada beberapa momen-momen yang kemarin terlaksana di Lanal Malang ini, dari komunitas Vespa dari Akademi Angkatan Laut, kemudian dari Kodaira 5 itu kita beri kesempatan untuk menanam pohon. Kemudian pohon ini akan menjadi walinya siapa yang menanam itu. Kebetulan kemarin ada Bapak Gubernur AR dan Pak Tamal waktu itu masih. Namanya itu akan terbawa sampai pohon ini besar ya. Dan itu menurut saya positif untuk nggak tahu, mungkin biar cepat gede, karena kalau ini sudah menjadi walinya pejabat, apalagi dari dulu aja Gubernur AL. Itu salah satu cara ya, mungkin kepedulian kita. Jadi setiap pohon itu ada walinya. Siap. Pertanyaan terakhir, apa pesan paling penting yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda tentang menjaga hutan dan laut di Malang? Mungkin dari Pak Keli dulu, pesan buat generasi muda ini, Pak. Pesan generasi muda harus punya kepedulian terhadap lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan itu ya menanam pohon, merawat, kemudian penanganan terhadap sampah. Juga bisa jadi polusi. Harus mulai dimulai dari sejak dini, sehingga generasi muda ini menjadi pahlawan untuk lingkungan. Itu harus mulai generasi penerus ya. Generasi penerus menjadi pahlawan. Tapi kan kadang-kadang sekarang anak muda kan sulit diatur, Pak. Daripada nanam pohon kan mereka suka main sosmed, Pak. Generasi yang seperti ini perlu sekali waktu, harus jalan-jalan ke hutan, jalan-jalan ke gunung, menikmati keindahan alam bagian anugerah ilahi. Tidak hanya sekedar main di media sosial, tapi harus datang langsung
ke alam, sehingga apa namanya supaya tahu bedanya. auranya itu sangat apa ya, tidak bisa diperoleh di tempat lain. Oke, siap. Kalau Pak Agus mungkin seperti gimana? Para anak muda. Saya untuk generasi muda, saya ingin menyampaikan sesuatu untuk menyadarkan bahwa bumi kita ini atau wilayah kedaulatan negara kita ini adalah sumber daya yang terbatas. Oke. Tidak tak terbatas atau berlebihan gitu. Artinya dengan sumber daya yang terbatas ini harus betul-betul kita jaga semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, termasuk juga tanah, air, daratan, lautan kita. Artinya mari kita berbuat sesuatu walaupun itu sangat kecil. Hanya satu hari saja kita nanam pohon, nanti kita ketemu apa? Satu saja tiap hari gitu. Dikalikan dengan sekian juta para pemuda yang ada di Indonesia, itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Yang penting secara rutin dilakukan itu. Sehingga ada peribahasa yang mengatakan saat terbaik untuk menanam pohon itu 20 tahun yang lalu. Tapi saat terbaik kedua adalah hari ini. Waktu terbaik kedua ya dalam rangka hari menanam pohon ini. Ya, saya berbicara itu aja intinya. Mari kita peduli seperti dengan Pak Kuli tadi dengan lingkungan kita. Apa yang kita lakukan itu akan berpengaruh terhadap ekosistem semuanya. Kita mungkin tidak berpikir sejauh itu. Ini buang sampah di darat, ini kita merusak ekosistem dari itu akan berpengaruh terhadap ekosistem di laut juga. Tidak hanya keindahan tapi juga biota laut, sumber daya alam yang ada di sana akan semuanya akan berpengaruh. Jadi ya mari kita berbuat yang walaupun sekecil apapun, yang penting itu ada manfaatnya untuk lingkungan, untuk alam kita, itu menjadi hal yang sangat positif. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Kelik dan Pak Agus karena sudah hampir dan berbagi wawasan di podcast hari ini. Dan semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membuka mata kita semua kalau menjaga lingkungan itu bukan hanya tugas instansi, tapi merupakan tanggung jawab bersama. Dan semoga dengan momen menanam pohon Indonesia ini dapat dimulai dengan langkah kecil dari menanam, merawat, dan juga menjaga alam sekitar kita. Oke, terima kasih. Terima kasih Sobat Ladon. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam lestari. Salam lestari. Oke.